Pemirsa, Jumat siang, dua ledakan mengguncang SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan terjadi saat siswa sedang melakukan ibadah sholat Jumat. Dan di sekitar lokasi ditemukan bom molotov hingga airsoft gun. Untuk itu segera kami membahasnya bersama pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, terima kasih. Langsung saja dengan apa yang terjadi hari ini, bagaimana Anda melihat insiden ledakan di SMA Negeri 72? Apakah sudah terdeteksi ini memang aksi terorisme atau ada motif lain? Ya, Mbak Puri, informasi yang terakhir yang kita dapatkan hingga malam ini, memang ini 98% ya, karena seharusnya yang mengumumkan dari Polri, tapi 98% memang pelakunya adalah di internal SMA itu sendiri. Usianya 17 tahun dan dia sedang menjalani perawatan operasi pada saat kita wawancara ini, dan kita berharap juga supaya tidak ada korban jiwa, sehingga dari situ kita bisa tahu sebenarnya motif utamanya itu apa gitu ya. Apakah dia itu melakukan itu karena misalnya karena dia sering dibully misalnya, atau karena dia terinspirasi dari gerakan terorisme yang ada sebelumnya di Indonesia maupun di luar negeri, atau mungkin apakah dia dalam paksaan atau dipandu oleh orang, ada mentor yang kemudian mengajari dia untuk melakukan ini. Memang ini masih berjalan penyelidikan dan penyidikannya, dan kita berharap ini peristiwa pertama dan terakhir di Indonesia, satu kejadian yang korbannya di dalam sekolah sampai 55 orang dan bahkan menggunakan bahan peledak. Itu Mbak Puri. Ya, jika kita berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat atau di Eropa, ini sepertinya bullying yang akhirnya menjadi trigger menuju aksi terorisme banyak terjadi di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana dengan area di Asia Tenggara termasuk Indonesia sendiri? Apakah itu juga menular? Iya, memang kalau kita lihat di data ya, di Amerika Serikat itu kejadian seperti ini bahkan dengan menggunakan senjata api, menembak teman-temannya itu sering terjadi. Dan kalau di Asia yang pernah terjadi itu di Jepang dan di Korea Selatan. Di Indonesia ini barangkali, mohon maaf nanti kalau data saya salah, tetapi sepemahaman kami ini yang pertama. Yang pertama terjadi di Indonesia dan semoga yang terakhir. Ada satu serangan yang dilakukan terhadap sesamanya di dalam sekolah. Dan ini menimbulkan keprihatinan bersama, termasuk juga bagaimana kita melakukan pengawasan di media sosial, termasuk juga pengawasan website, pengawasan akun-akun atau platform-platform media sosial yang ada, supaya kemudian tidak ada inspirasi-inspirasi melakukan kejahatan seperti ini yang dilakukan oleh adik-adik kita. Puri. Di lokasi ledakan ditemukan airsoft gun dengan sejumlah nama terduga teroris yang melakukan aksi teror. Apa yang Bapak bisa amati dari temuan tersebut? Ya, memang ada beberapa nama di situ yang dulunya pernah melakukan aksi teror ya, seperti Brenton Tarrant itu melakukan serangan di Selandia Baru, di Christchurch, masjid di sholat Jumat di Christchurch di New Zealand. Lalu kemudian Alexander Bissonnette itu di Quebec, Kanada juga melakukan serangan teror di sana. Dan ini saya kira mungkin pelaku terinspirasi juga dari peristiwa-peristiwa itu, yang kemudian menimbulkan semacam sentimen pribadi yang memunculkan kemarahan pribadi karena faktor-faktor psikologis tadi yang saya kira juga harus didalami ya. Faktor itu apa? Karena kalau dalam konteks kontraterorisme ini ada yang disebut dengan teori salad bar teori. Salad bar teori itu ya seperti kita makan salad itu ya. Ada selada, ada wortel, ada tomat. Jadi pelaku yang mengalami gangguan psikologis, dia meramu-ramu dari semua bahan yang ada, dari semua kelompok teror, dari semua pelaku teroris, itu dia ramu, dia campur adukkan, dan itu kemudian dia tiru. Ini namanya salad bar teori dalam kontraterorisme, dan kita menduga pelaku ini juga hal yang sama.
termasuk yang dia tuliskan di senjata mainan itu, di airsoft gun itu, Puri. Apa yang bisa lembaga pendidikan lakukan bersama dengan keluarga supaya hal ini tidak terulang lagi? Yang pertama tentu saja melakukan pendampingan psikologis kepada siswa-siswa ya, tidak hanya satu dua tapi semua siswa, menciptakan satu layanan psikologis, konseling ya, terutama konseling, peer system atau mentoring system, sehingga ketika ada siswa yang memiliki problem psikologis, gangguan psikologis atau secara psikologisnya terancam, dia mempunyai teman atau mempunyai sistem yang bisa membantu dia pulih. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja komunikasi yang intensif antara pihak sekolah, terutama guru dengan pihak keluarga atau parents, pihak orang tua, sehingga apa yang menjadi kegelisahan anaknya di sekolah itu bisa terinformasikan dengan baik kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja saya kira memang sudah saatnya dilakukan patroli yang masif di media sosial, karena kita mendapatkan data di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sejak Januari hingga Agustus 2025 selama 8 bulan ditemukan 6.402 konten yang mengarah kepada radikal teror, termasuk di dalamnya adalah panduan-panduan untuk membuat bom dan semacamnya itu, Puri. Kembali ke ledakan yang terjadi hari ini di SMAN 72, ini apakah kita bisa melihat indikasi bahwa hal ini terafiliasi dengan kelompok teroris? Saya meyakini tidak terkait langsung ya. Kalau terinspirasi iya, mungkin iya terinspirasi, tetapi terkait langsung bahwa si pelaku adalah bagian dari kelompok teror, saya meyakini tidak. Jika kita memonitor percakapan-percakapan yang ada di media sosial, biasanya usia remaja ini sangat senang melakukan ideological debate atau debat-debat yang berbau ideologis dan tentunya agama. Bagaimana kita bisa memitigasi ini supaya tidak terjadi aksi terorisme di masa depan? Ya, saya kira justru jangan ditahan ya, diberikan fasilitas, difasilitasi tetapi dalam bentuk dialog yang sehat. Jadi pertanyaan-pertanyaan anak muda, pertanyaan-pertanyaan Gen Z ini dengan misalnya tentang apa itu kekerasan dalam beragama, apa itu moderasi beragama, itu saya kira harus didiskusikan sebanyak-banyaknya dalam ruang yang sehat. Justru jangan kemudian ditutup-tutupi, jangan kemudian diabaikan, tetapi justru diberikan fasilitas, difasilitasi supaya benar-benar bisa memuaskan kegelisahan mereka, gitu, Puri. Baik. Bagaimana Bapak juga melihat tren yang terjadi tentang mental health? Apakah ini juga sesuatu yang harus masuk ke dalam kurikulum bahwa berkonsultasi dengan psikolog adalah lumrah, harusnya bukan menjadi hal-hal yang luar biasa? Yes, betul. Saya setuju bahwa kita harus melumrahkan seseorang yang berkonsultasi dengan psikolog. Karena seolah-olah sekarang ketika ada orang berkonsultasi atau mengambil booking time untuk bicara dengan psikolog, dengan psikiater, itu seolah-olah ada kesan di masyarakat bahwa oh ini gangguan jiwa, oh ini orang yang bermasalah kejiwaannya. Jadi sehingga kemudian dia menjadi malu, kemudian dia menjadi takut, padahal justru seharusnya dibuka kanal-kanal untuk itu, sehingga kegelisahan, kejengkelan, kemarahan psikologis itu bisa kemudian tersembuhkan dengan psikolog atau psikiater yang memang ahlinya tersertifikasi di situ. Baik. Dari data catatan redaksi kami per sekarang ini ada 55 orang alami luka-luka akibat ledakan. Bagaimana kita bisa memulihkan trauma mereka supaya bisa menjalani kehidupan dan pendidikan dengan lebih baik lagi setelah kejadian tragis seperti hari ini? Ya, pertama tentu trauma healing ya. Ini memang tidak mudah karena pasti mereka ada traumatik, terutama karena kejadiannya di sekolah yang orang berpikir tidak mungkin ya, orang berpikir bahwa ini safe haven atau tempat yang berlindung paling aman untuk anak-anak kita, tetapi justru berubah menjadi tempat di mana anak-anak kita terluka.
Jadi ini membuat saya kira trauma healing ini harus dilakukan. Ada psikolog yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk mendampingi adik-adik kita ini, dan tentu saja diskusi atau pembicaraan-pembicaraan terkait kejadian ini juga harus dalam tanda petik menyehatkan ya. Tidak ada menyalahkan, tidak ada misalnya kemudian dipersalahkan atau saling menyalahkan. Ini saya kira nanti juga tidak baik untuk perkembangan psikologis mereka. Apalagi pasti sebagian besar dari mereka ini masih membutuhkan kesehatan mental untuk kemudian pulih dan mereka bisa berprestasi kembali di SMA-nya sesuai kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih insight dan pandangannya. Terima kasih Bapak Ridwan Habib, pengamat terorisme dan intelijen. Sampai jumpa. Terima kasih, Jawa Pos.